Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Video Kainama bersama seorang yang katanya seorang mualaf. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita untuk melihat bagaimana Kainama menggiring opini dan mengapa pria ini menjadi mualaf. Kita akan memberikan tanggapan bersama-sama. Untuk itu saya harap kita boleh menyimak video ini sampai selesai sehingga kita bisa paham apa yang menjadi opini, bagaimana Kainama menggiring opini tentang kekristenan, dan bagaimana juga seorang mualaf ini bisa mualaf. Kita simak bersama-sama, karena di dalam video yang kita akan simak bersama-sama ini, ada beberapa hal yang saya pikir ini menjadi suatu isu yang menarik untuk dibahas, karena banyak khususnya teman-teman daripada muslim yang seringkali mau menggunakan statement-statement seperti ini untuk menyerang iman Kristen. Maka daripada itu saya mengajak setiap kita untuk menyimak sampai selesai. Mari kita simak bersama-sama video Kainama berikut ini. Silakan, Pak. Sampai sekarang beliau ini penasaran tentang siapa Yesus itu. Beliau mempelajari Yesus itu Nabi, Rasul. Sekarang beliau rajin baca Al-Quran, mencari tentang kisah-kisah Yesus. Oh iya. Ini sering komunikasi dengan saya. Oh baik. Kata Ustadz Ipung, dia seorang mualaf yang penasaran siapakah Yesus itu. Mungkin dia belum pernah membaca Injil, makanya dia penasaran. Katanya lagi, mualaf ini sedang mempelajari kalau Yesus itu Nabi dan Rasul. Sekarang, beliau rajin baca Al-Quran katanya, mencari tentang kisah-kisah Yesus. Lucunya adalah, kenapa dia baca Al-Quran? Kok bacaannya Al-Quran? Kalau mau tahu tentang Yesus, ya baca Alkitab harusnya. Khususnya kisah di dalam Injil, yang di dalamnya menceritakan kisah Yesus secara lebih lengkap daripada Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran, dari kisah kelahirannya aja sudah jauh berbeda. Contoh, kisah kelahiran Yesus di bawah pohon kurma. Alkitab padahal sudah jelas menyatakan bahwa Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, di sebuah palungan, bukan di bawah pohon kurma. Misalnya di dalam Lukas 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Di sana dicatat bahwa Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem karena perintah sensus Kaisar Agustus. Ketika Maria melahirkan, mereka tidak menemukan tempat di rumah penginapan, sehingga Yesus dibaringkan di sebuah palungan. Palungan adalah tempat makan hewan yang menunjukkan bahwa kelahiran Yesus terjadi di sebuah kandang atau tempat yang biasa digunakan untuk hewan ternak, bukan di bawah pohon kurma. Jika Yesus lahir di bawah pohon kurma, maka klaim bahwa ia lahir di Bethlehem tidak akan masuk akal. Hal yang lain lagi bahwa dalam sejarah dan konteks geografis, Bethlehem bukan tempat pohon kurma. Bethlehem terletak di daerah berbukit sekitar 10 km dari Yerusalem. Wilayah ini lebih cocok untuk pohon zaitun dan anggur dibandingkan dengan pohon kurma yang lebih sering tumbuh di daerah yang lebih rendah dan dekat perairan, seperti lembah Yordan atau wilayah sekitar Laut Mati. Sumber yang mengklaim bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma hanyalah sumber-sumber dari luar kekristenannya, khususnya di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam surah Maryam ayat 19 ayat 23 sampai ayat yang 26. Dalam narasi ayat tersebut, Maria disebut melahirkan di bawah pohon kurma dan diberi wahyu untuk menggoyang pohon kurma sehingga kurma itu jatuh sebagai makanan. Namun kisah ini bertentangan dengan narasi Alkitab yang ditulis jauh lebih awal. Injil Matius dan Lukas yang ditulis pada abad pertama mendokumentasikan bahwa kelahiran Yesus berdasarkan kesaksian saksi mata dan tradisi Yahudi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Sementara itu, surah Maryam baru ditulis sekitar 6 abad setelah peristiwa kelahiran Yesus, tanpa sumber sejarah Yahudi atau kekristenan yang mendukungnya. Nah, dari sini kita sudah bisa dapat membandingkan bahwa hal ini hanyalah sebuah cerita yang baru muncul. Pertanyaannya, kita mau percaya yang mana? Kisah-kisah di dalam Injil atau kisah-kisah yang baru muncul setelah Injil 6 abad kemudian? Coba mari kita perhatikan percakapan selanjutnya. Ketika Bapak atau Bung, saya panggil siapa namanya ini? Ya? Ya, Bung. Ya, ingin mengenal siapa Yesus, kalau langsung ke arah Sirah Nabawiyah dari
agama Islam itu biasanya seperti shock culture, seperti kaget gitu karena berbeda, ya kan? Baiknya mulai dari buku-buku Kristen, terutama buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Kristen menyangkut sejarah. Ya. Jadi bukan menurut ini ya, menghindari tulisan-tulisan dalam Biblos. Teman-teman dengar sendiri mulut Bang Kai dan Bang Ipung. Tadi katanya orang itu mau belajar Al-Quran, malah dianjurkan membaca buku-buku Kristen. Lucunya lagi, malah dilarang jangan baca Sirah Nabawiyah. Saya ingin membahas buku-buku Kristen itu, tetapi tidak sekarang. Di sini kita akan luruskan dulu tentang Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah atau biografi Nabi Muhammad ini pertama kali ditulis pada abad ke-8 Masehi, sekitar 1 abad setelah wafatnya Muhammad tahun 632 Masehi. Berikut beberapa tokoh utama yang berkontribusi dalam penulisan Sirah Nabawiyah. Ibnu Ishaq pada tahun 704 sampai 767 Masehi. Kemudian ada Ibnu Hisham diperkirakan tahun 833 Masehi, dan ada beberapa lain seperti Al-Waqidi dan juga Ibnu Sa'd, yang semuanya itu ditulis jauh daripada kisah-kisah Yesus itu sendiri. Jika kita bandingkan dengan sejarah kekristenan, Sirah Nabawiyah baru ditulis sekitar 120 sampai 200 tahun setelah peristiwa yang dikisahkan. Berbeda dengan Injil yang ditulis dalam rentang tahun 20 sampai 60 tahun setelah Yesus berdasarkan saksi mata. Ini berarti bahwa Sirah Nabawiyah mengandalkan banyak tradisi lisan dan bisa mengalami perubahan dalam transmisi. Selain itu, pengeditan oleh tokoh seperti Ibnu Hisham menunjukkan bahwa ada unsur seleksi dan kemungkinan revisi dalam narasi tersebut. Bila dibandingkan dengan Perjanjian Baru yang ditulis lebih dekat dengan peristiwa aslinya, Sirah Nabawiyah memiliki tantangan historiografi yang lebih besar dalam hal keakuratan. Makanya daripada itu, saya mau ajak kita untuk berpikir lebih kritis lagi. Mana yang teman-teman bakalan lebih percaya? Teman-teman lebih percaya Injil yang ditulis lebih awal dan dekat dengan peristiwa Yesus dan ditulis oleh para saksi mata, sedangkan kisah-kisah seperti Al-Quran yang turun tanpa ada saksi mata, juga Sirah Nabawiyah yang baru ditulis jauh setelah kisah-kisah setelah kehidupan Nabi, bahkan lebih jauh lagi daripada kisah Yesus itu sendiri jika mereka menceritakan tentang kisah Yesus. Teman-teman lebih percaya yang mana? Kalau saya sendiri, saya akan lebih percaya tentang Injil yang lebih awal dan ditulis oleh para saksi mata daripada percaya kepada suatu perkara-perkara yang atau kisah-kisah yang baru muncul dan tidak ada saksi mata, tidak ada catatan sejarah, dan seperti sebuah klaim teologis. Coba berikan komentar teman-teman di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, salam murid Kristus.